Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Dwi Anggia kembali hadir ke hadapan Anda di program Dua Sisi malam hari ini. Pemirsa, 1,1 juta vaksin AstraZeneca sudah tiba di tanah air pada pekan lalu. Nah, belum lagi dimulai rencana vaksinasi ini, tapi sudah menuai pro dan kontra lantaran ada efek samping yang ditimbulkan yang terjadi di beberapa negara yaitu pengentalan darah. Dan tidak hanya itu, 17 negara di Eropa juga sudah mulai menghentikan sementara penggunaan vaksin AstraZeneca. Dan hal lain yang juga disoroti adalah masa kedaluarsa vaksin yang cukup pendek, yaitu pada Mei 2021 akan habis masa simpannya. Nah, pertanyaannya kemudian apakah Indonesia akan tetap melanjutkan program vaksinasi sesuai dengan anjuran WHO yang baru saja dikeluarkan, dan bagaimana nasib vaksin AstraZeneca yang sudah tiba 1,1 juta dan akan tiba hingga bulan Mei dengan total 11 juta vaksin. Ini akan kita diskusikan malam hari ini, dan juga di DPR sendiri sudah sempat menjadi pembicaraan hangat pada minggu lalu dan juga awal pekan ini. Dan salah seorang anggota Komisi 9 DPR yang sempat meluapkan kekesalannya mengenai vaksin AstraZeneca, apa yang disampaikan kita simak tayangan berikut ini. Setiap vaksin yang masuk ke Republik ini, protokolnya dibuat sama. Tolong itu AstraZeneca jangan pakai dulu. Kalau perlu buang aja, lu pulangkan tuh. Walaupun itu vaksin gratis. Karena protokolnya nggak sama dengan apa Sinovac kemarin itu. Besok-besok datang lagi merek lain tuh. Moderna, apa lagi itu? Pfizer, Covavex, apa-apa nama-namanya itu. Nanti gitu juga. Nggak melalui prosedur. Nah, itu salah satu suara dari anggota Komisi 9 dari fraksi PAN. Saya akan langsung mengundangnya malam hari ini untuk bergabung bersama saya, Bung Saleh Daulay. Silakan untuk bisa duduk bersama saya di sini. Selamat malam, apa kabar Bung Saleh? Selamat malam, baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Ini saya kaget juga nih lihat marah-marah nih kayaknya nih. Dibuang aja tuh vaksin AstraZeneca-nya katanya. Apa yang menyebabkan Bang Saleh bicara seperti itu? Pertimbangannya apa nih? Ya, terima kasih Mbak Anggia. Ini kesempatan sebetulnya untuk memberikan penjelasan lebih dalam lagi ya terkait dengan itu, karena kalau melihat potongan video tadi mungkin nanti bisa ada salah persepsi juga di masyarakat terkait dengan pernyataan itu. Tapi yang betul sebetulnya adalah pada rapat itu salah satu topik utama kita itu adalah bagaimana agar vaksin merah putih dan vaksin Nusantara itu juga bisa segera diproduksi di Indonesia sesuai dengan kaidah-kaidah yang memang semestinya dilakukan dalam sebuah penelitian. Oke. Nah, ada terjadi perdebatan yang cukup saya kira sengit sekali antara Komisi 9, ya bukan hanya saya sebetulnya, tapi juga anggota-anggota lain ya, dengan Badan POM, di mana waktu itu ya kita bicara soal vaksin Nusantara. Kita melihat bahwa perlakuan yang diberikan kepada vaksin Nusantara itu agak berbeda dengan vaksin-vaksin lain. Berbedanya gimana? Berbedanya itu kita melihat kalau vaksin lain atau vaksin asing masuk ke Indonesia itu kelihatannya agak lebih cepat. Dapat karpet merah lah, silakan karpet langsung. merah, karpet biru lah. Ya. Masuk ke Indonesia dengan cepat. Sementara vaksin Nusantara dan merah putih? Vaksin Nusantara ini sudah mengikuti prosedur yang sebagaimana protokol yang sudah disepakati oleh peneliti, sponsor dan juga Badan POM. Tapi kelihatannya masih ada kendala di sana sini. Uji klinis sudah jalan, tahap 1. Uji prakliniknya sudah, uji klinis tahap 1 sudah diberikan, begitu masuk uji klinis tahap kedua diminta balik lagi uji klinik lagi. Nah, ini yang membuat kita merasa heran. Nah, pertanyaan kita waktu itu adalah apakah hal yang sama juga diberlakukan pada vaksin-vaksin asing yang masuk ke Indonesia? Ketika tiba pada penjelasan soal AstraZeneca ini kan tiba-tiba sudah masuk saja ke Indonesia. Nah, ternyata yang dijelaskan pada kita, ya AstraZeneca itu baru dikasih data-datanya saja diambil dari negara lain yang sudah memakai itu, datanya itu dianalisis lalu AstraZeneca boleh masuk. Berarti kan beda dengan yang dilakukan dengan vaksin Nusantara. Beda sekali, vaksin Nusantara kan diteliti lebih detail. Nah, itu yang menurut kita tidak adil, karena itu saya minta setiap vaksin yang tidak sesuai dengan prosedur dan protokol yang sudah ditetapkan, jangan masuk dulu lah. Oke, tahan dulu Bang Saleh. Pergi lagi, bawa lagi pulang ke negaranya. Gitu, kurang lebih begitu. Saya akan undang narasumber yang lain untuk bergabung dengan diskusi kita pada malam hari ini. Saya minta Ibu Tifauziah
Tiasuma, epidemiolog untuk bergabung. Selamat malam Bu Tifauzia dan Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksin COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Selamat malam Ibu Siti, boleh di sini. Dan juga Bung Arya Sinulinga, staf khusus Menteri BUMN. Selamat malam Bung Arya. Silakan. Ini program vaksinasi lansianya jalan lancar kayaknya nih ya. Berjalan dengan smooth semuanya. Oke. Ibu Siti, Ibu Tifauzia dan Bung Arya tadi sudah mendengarkan tadi Bang Saleh Daulay mengatakan ini kok kayak ada beda treatment ini. Kok vaksin-vaksin lain luar negeri ini jalannya lancar banget masuk ke Indonesia. Bagaimana tuh Bu Siti? Dan juga ada bergabung bersama kita secara virtual Dr. Tirta. Selamat malam Dr. Tirta. Malam. Ya, nanti kita juga akan ajak Dr. Tirta berdiskusi malam hari ini. Saya ke Bu Siti dulu. Bu Siti, benar nggak nih kayaknya ada treatment khusus untuk vaksin-vaksin dari luar dapat karpet biru bukan karpet merah lagi kata Bung Saleh dibanding dengan vaksin nasional yang lain, merah putih dan juga Nusantara? Jadi sebenarnya kalau vaksin yang kita datangkan dari luar negeri kan ini sesuai dengan jadwal dan waktu yang sudah memang kita sepakati. Nah yang pertama memang dengan Sinovac yang memang kita sudah meminta dari awal supaya di akhir Desember kita sudah mulai dan bahkan secara bertahap setiap bulan mereka sudah komitmen untuk mengirimkan sebanyak 10 sampai 20 juta dosis Magia. Nah memang untuk vaksin merah putih ini kan juga menjadi salah satu strategi untuk pemenuhan kebutuhan vaksin di Indonesia ya. Tetapi memang ini masih membutuhkan waktu karena saat ini mereka masih dalam uji klinis tahap kedua dan tahap ketiga. Dan kita pasti sangat mendukung sekali karena kita tahu bahwa memenuhi kebutuhan dari dalam negeri akan jauh lebih mudah daripada kita harus bergantung pada. Tadi kata Bung Saleh bahkan dari tahap 1 nggak lanjut tahap 2 disuruh mundur lagi ke praklinis katanya. Seperti itu. Ya, kalau terkait ini tentunya kita harus yakin bahwa uji klinis ini kan harus memenuhi standar-standar yang ada. Karena artinya kita berbicara mengenai safety ya. Dan tentunya saya rasa ini karena masih di dalam ranahnya penelitian, tentunya perguruan tinggi atau kemudian berbagai badan penelitian pasti akan ada juga komite etik ya yang akan mengawasi sampai betul-betul vaksin ini jadi dan kemudian memang siap untuk digunakan dalam masyarakat. Ada kekhawatiran tadi Bung Saleh ya, ketika ini prosesnya masih lama sementara vaksin-vaksin lain sudah masuk itu udah memenuhi pasar vaksin di Jadi ini sebetulnya nasional. Coba kita tanya yang tidak etis itu siapa sebetulnya? Ini kan prakliniknya sudah dibuat dan makanya boleh uji klinis tahap 1. Artinya setelah prakliniknya dianggap beres, barulah dikeluarkan izin uji klinis tahap 1. Yang mengeluarkan siapa? Badan POM. Nah sekarang Badan POM sendiri minta balik lagi ke praklinik. Ya kan? Kalau misalnya nggak bisa uji klinis tahap 1, kemarin jangan kasih izin dong. Untuk Tapi uji sayang klinis kita tahap 1. tidak Kenapa bisa dikasih mengkonfirmasi izin ke Badan POM ya malam klinis hari tahap ini. 1 terus disuruh balik lagi? Ini yang mana sebetulnya? Dalam penelitian kan ada langkah-langkah, ada tahapannya. Kalau ini sudah masuk tahap uji klinis tahap 1, ya mestinya kan tahap keduanya adalah uji klinis tahap 2. Kalaupun misalnya uji klinis tahap 1 dianggap nggak beres, bukan berarti kembali lagi ke praklinik. Selesaikan yang uji klinis tahap 1, kan begitu. Ini yang mana yang tidak etis sebetulnya? Yang mana yang nggak etis? Jadi yang kita persoalkan itu ini jangan sampai ada di publik yang mengatakan DPR intervensi. Bukan. Ini soal perlakuan saja. Kita kan ngerti juga nih sebetulnya. Kita kan orang akademik, saya juga lama dulu ngajar di kampus. Oke, mewakili pemerintah nih Bu Siti, apa tanggapannya Bu Siti? Iya, jadi pada prinsipnya kalau terkait kembali saya sampaikan bahwa tentunya ada metode-metode tahapan-tahapan uji klinis yang harus dipenuhi untuk sebuah vaksin ya, proses sebuah vaksin bisa digunakan. Dan saya merasa bahwa kita harusnya mempercayai ya kalau memang ada keputusan dari Badan POM, tapi saya rasa ini masih di ranahnya komite etik penelitian ya, karena belum sampai pada penggunaan, artinya kalau kita berbicara mengenai Badan POM ya ini artinya sudah sampai uji klinis tahap 3, tapi kalau mungkin situasi yang disampaikan oleh Pak Daulay mungkin kita harus lihat mungkin ada kekurangan data yang harus dipenuhi sehingga memang harus dilengkapi lebih dahulu. Oke. Bung Arya nanti boleh ditanggapi soal ini, kayaknya lebih mendahulukan vaksin-vaksin luar negeri ini ketimbang memajukan vaksin nasional, tapi nanti dijawab. Kita jeda dulu, dua sisi akan kami lanjutkan sesaat lagi.